Selamat siang sahabat petani semuanya, khususnya adalah petani kelapa. Lama tidak jumpa dalam suasana Ramadan kali ini. Kita akan memberikan review terkait dengan beberapa cara yang kita lakukan guna sebagai bentuk pencegahan terhadap hama dari pohon kelapa, utamanya pada saat awal penanaman. Nanti akan kita review beberapa cara yang kita gunakan, dan nanti kita juga akan berikan dampak positif negatifnya terhadap bibit kelapa yang kita berikan pengaman seperti yang akan kita saksikan pada video selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan juga komen sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube kami. Terima kasih, silahkan dan selamat menyaksikan. Oke sahabat tani semuanya, model pengamanan yang kita gunakan untuk pengamanan bibit dari kelapa kita, yang pertama adalah dengan menggunakan pengaman dari kawat yang berbentuk anyaman. Ini biasanya di toko bangunan banyak. Ini biasanya digunakan juga untuk ayaan pasir ya. Ini model ini yang pertama kita gunakan. Jadi kita potong ukuran setengah meter kali 1 meter, kemudian kita lingkarkan di sekitar bibit kelapa. Ini kelapanya sudah kita tanam 2 bulanan, dan alhamdulillah saat kita menggunakan pengaman ini, alhamdulillah banyak yang aman. Tetapi perlu kita sampaikan juga dari pengalaman kami yang sebelah sana, kita juga tanami dengan pengamanan seperti ini. Ada juga yang tidak berhasil lolos dari hama landak utamanya. Tetapi yang perlu diingat teman-teman, ternyata pada saat kita berikan pengaman ini hanya istilahnya kalau orang sini hanya didungkiri saja sampingnya, kemudian digulingkan kelapanya, tetapi tanpa memakan kelapanya. Jadi kelapanya bisa kita tanam kembali. Apakah mungkin landak ataupun babi hutannya nanti kesulitan dalam menembus ini, saya juga tidak tahu. Tetapi alhamdulillah pengaman yang kita gunakan bentuk seperti ini lumayan membantu dan lumayan banyak mengurangi tumbuhan ataupun mungkin bibit kelapa kita yang dimakan oleh hama. Jadi ini model pertama yang kita lakukan. Ini ditancapkan di tanah sekitar dari bibitnya. Nah, kemudian untuk penghubungnya kita tali dengan kawat. Kemudian bagian atasnya agak kita rekatkan biar dengan maksud nanti kalau misal ada hama yang mau datang ke sini, ini karena di sini lubangnya sempit dan di sini juga agak tajam, jadi nanti hama yang mau masuk lewat sini juga tertahan, jadi nggak bisa masuk ke sini. Jadi seperti ini penampilannya. Untuk model seperti ini teman-teman, ini dari segi biaya ya memang agak mengeluarkan biaya. Kalau di tempat kami harga ini satu rollnya itu sekitar 70 sampai 100 ribu per rollnya, belum lagi tambah kawat. Satu roll itu biasanya bisa digunakan untuk sekitar 12-an, 10 sampai 15 sekitar gitu ukuran untuk melingkari dari bibit kelapanya. Kalau dari segi harga memang agak lumayan mahal, tapi alhamdulillah juga berfungsi. Oke teman, selanjutnya akan kita tunjukkan model pengamanan bibit kelapa kita yang berikutnya, yaitu dengan menggunakan seng. Oke, model pengamanan berikutnya teman-teman, ini kita bibit kelapanya, sampingnya kita amankan dengan menggunakan seng bekas. Ini bekas talang air yang sudah tidak terpakai, kita gunakan untuk melindungi dari bibit kelapa yang kita tanam. Jadi ini bibit kelapa lokal dalam, bibit dari sini saja. Jadi prinsipnya sama teman-teman seperti anyaman kawat yang sebelumnya. Jadi tetap di sekitarnya kita lingkari dengan menggunakan seng, kemudian kita tancapkan ke tanah, kemudian samping-sampingnya kita gunduki lagi dengan tanah, sehingga sengnya ini lumayan kuat untuk untuk dicabut. Seperti ini. Untuk pengaitnya kita gunakan kawat di sini, kita hubungkan antara satu dengan satunya, kemudian kita kaitkan dengan kawat. Nah, ini contoh pengamanan kita di kebun yang sama, kita menggunakan seng.
Untuk model ini kita kemarin ada sekitar 15 bibit yang kita gunakan seng. Alhamdulillah belum ada sama sekali yang tumbang, artinya belum ada hama yang berhasil untuk tapi jangan sampai ya, jangan sampai terkena hama. Jadi belum ada yang sampai terkena landa atau bagaimana. Alhamdulillah untuk seng ini aman. Dan seng ini kita gunakan untuk bibit-bibit yang kita tanam di pinggir-pinggir dari kebun yang masih apa istilahnya tertutup ataupun buntu kalau orang sini lihat sebutnya. Jadi biasanya daerah seperti ini rawan ada landa, rawan ada apa namanya babi hutan. Jadi untuk pinggir-pinggiran kita gunakan seng. Dan alhamdulillah sama sekali belum ada yang bermasalah untuk seng ini ataupun mungkin bibitnya yang hilang, semuanya masih utuh. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwa untuk seng ini pertama kalau kita beli baru itu memang agak mahal, harganya paling mahal. Dan kemudian penggunaannya juga sama seperti yang kawat roll tadi, yaitu biasanya satu roll itu dapat digunakan sekitar 10 sampai berapa ya, sekitar 10 sampai 13. Ini mahal, makanya kita gunakan bekas ataupun sisa dari talang untuk pengaman menggunakan seng. Ini ada beberapa yang kita gunakan pengaman seng. Ini di sekitar sini juga semuanya kita gunakan pengaman dari seng karena memang rawan, makanya seng kita gunakan. Dan alhamdulillah menurut kami ini memang yang paling ampuh untuk sementara ini ya, selama 2 bulan ini untuk mencegah hama babi hutan, kemudian landa dan beberapa hama yang lainnya. Oke. Tapi mungkin perlu diketahui teman-teman, karena ini dari seng, kalau semisal panas itu di dalam sini ini sangat panas mungkin ya, sehingga tumbuhannya itu mungkin agak sedikit layu, tetapi ini bukan mati, hanya sedikit layu saja. Nanti kalau semisal ada hujan atau apa nanti hidup kembali, karena kelapa itu memang salah satu tanaman yang paling tahan itu. Jadi agak panas kalau semisal ini menyentuh, daunnya menyentuh sengnya, ini mesti seperti ini, agak apa namanya, agak kayak terbakar gitu nggih. Jadi diusahakan kalau menanam menggunakan seng, daunnya jangan sampai menyentuh sengnya. Oke. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada model pengamanan berikutnya yang kita gunakan untuk pengamanan bibit di kebun kami. Baiklah teman-teman, bentuk pengamanan bibit kelapa yang selanjutnya kita terapkan yaitu gabungan teman-teman. Jadi gabungan itu kita bagian dalamnya ini kita berikan terancam kawat ya, terancam kawat. Kemudian bagian luarnya kita lapisi lagi dengan seng. Ini seperti ini bentuknya. Jadi dalamnya kita berikan terancam kawat, kemudian di luarnya kita berikan seng. Untuk model ini kita terapkan di memang daerah-daerah yang ataupun tempat-tempat yang rawan. Kita duga daerah sekitar situ ada sarang landa atau mungkin ada sarang babi hutannya ya. Jadi di sebelah sini ini kemarin pada waktu awal nanam kita itu memang ada landak yang kita temukan di sebelah sana. Makanya untuk daerah-daerah yang di situ kita berikan pengamanan ganda seperti itu. Dan alhamdulillah untuk model seperti ini sama sekali belum kebobolan. Semoga saja aman sampai berbuah teman-teman. Ini memang kalau dilihat dari segi harga pengamanannya itu memang mahal. Jadi kita pertama beli terancam kawatnya itu, kemudian kita beli sengnya, jadi memang agak mahal. Tetapi kalau dari segi keamanan memang dari pengalaman kami selama 2 bulan ini atau 3 bulan, 2 menjelang 3 bulan ini dalam penanaman kelapa ini yang paling ampuh memang seperti ini. Dulu tempat ini teman-teman pernah kita tanami kelapa sekitar 1 tahun yang lalu atau mungkin 1,5 tahun yang lalu. Kita tanami sebanyak 40 bibit dan alhamdulillah musnah semuanya ya. Jadi musnah semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Setelah kita cek ternyata terkena hama landa. Jadi baru 1 minggu kita tanam itu sudah hilang 2, 3 seperti itu. 2 bulan hampir semuanya, mungkin hanya tersisa
5 batang saja ya, itu hilang semuanya. 2 bulan sudah hilang semuanya. Tapi alhamdulillah setelah kita tanami dan kita berikan pengaman, ini sudah berjalan 2 bulan, alhamdulillah tidak ada yang terserang hama ataupun mungkin bermasalah. Ada mungkin hanya 1-2 yang tadi sudah saya sebutkan, dia yang menggunakan pengaman hanya menggunakan terancam saja. Itu ada yang sudah terserang ataupun mungkin apa namanya, didodosi, istilahnya kalau nasi dodosi landak nggih. Tetapi tidak sampai dimakan. Jadi karena kelapanya itu terlindungi di sini di dalam terancam kawatnya ini, jadi pada saat dia diangkat, kelapanya masih tidak berada di dalam terancam kawatnya, jadi dia nggak bisa ngambil. Jadi posisi kelapa itu menjungkil keluar dari tempat penanamannya, tetapi tidak sampai dimakan oleh landa. Pada saat kita ketahuan, kita langsung tanam lagi. Jadi seperti itu. Kalau yang dimakan sampai habis itu belum ada. Alhamdulillah setelah kita berikan pengaman terancam kawat dan juga seng. Ini model pengamanan yang kita terapkan di kebun kita, Bapak Ibu. Kalau dari segi harga model ini memang paling mahal, tetapi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan atau teman-teman semuanya bisa menggunakan barang-barang sisa, maka insya Allah harga itu akan menjadi lebih murah tanpa mengurangi kualitas dan juga keamanan dari bibit kelapanya. Oke, seperti ini teman-teman penampakannya, usia tanam 2 bulan. Oke, selanjutnya akan kita tunjukkan model penanaman kita yang terakhir. Itu ada di sebelah atas sana. Oke, itu model gabungan juga. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, baiklah. Ini model terakhir yang kita gunakan untuk pengamanan bibit kelapa kita. Jadi ini model campuran teman-teman. Ini kita berikan terancam kawat, kemudian samping-sampingnya kita tancapkan ranting-ranting pohon, karena di sini banyak pohon residi, kita gunakan residi untuk mengamankan sekitar dari terancam kawat. Ini juga sangat ampuh teman-teman. Jadi yang saya model seperti ini juga sama sekali belum tersentuh, sama sekali belum ada. Oke, tadi ada suara dari sebelah sana. Oke, kita lanjutkan. Belum tersentuh ya teman-teman, jadi masih aman. Dan ini saya rasa juga bentuk yang sangat sangat murah. Jadi kita menggunakan terancam kawat, kemudian sampingnya kita berikan pengaman dari ranting-ranting. Jadi kalau kita menggunakan seng kan terlalu mahal, jadi menggunakan ini bisa mempermurah budget yang kita gunakan untuk mengamankan bibit kelapa. Ini juga sangat ampuh teman-teman. Jadi di kebun kita itu yang bermasalah, yang ada 2 yang bermasalah itu yang bibitnya hanya menggunakan pengaman dari terancam kawat saja. Itu 2 yang saya sebutkan tadi, diserang tetapi tidak sampai dimakan. Tetapi kalau ini yang diberikan pengaman sampingnya ini alhamdulillah masih aman. Oke, baiklah teman-teman, semoga video kita bermanfaat. Kemudian kalau ada salah kata ataupun mungkin ada teman-teman yang ingin sharing terkait dengan pengamanan kelapa, bisa kita sharing bersama dengan cara memberikan komen pada video kali ini. Saya pun juga pemula, jadi membutuhkan usul saran dari teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang sudah berpengalaman dalam penanaman kelapa. Oke, terima kasih. Sekian video dari kami. Sampai jumpa video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.